Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semasa, kembali lagi dalam acara podcast eksklusif SMA Negeri 1 Jember yang akan membahas tentang tokoh-tokoh hebat dan tokoh-tokoh inspiratif dari SMA Negeri 1 Jember. Bersama saya, Alvan Deva Biakta Pertama, dan telah hadir bersama kita semuanya Dr. Helambang Wiratman, selaku alumni SMA Negeri 1 Jember dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selamat datang kembali di Jember dan khususnya di SMA Negeri 1 Jember Bapak. Ya. Baik Sobat Semasa, mungkin Sobat Semasa sudah tidak sabar tentang apa yang akan kita perbincangkan kali ini. Langsung saja Bapak mohon izin. Sebelum kita berbincang berbagai masalah dan berbagai perbincangan lainnya, mungkin kita sedikit santai dulu Bapak, sedikit flashback momen-momen di mana Bapak SMA khususnya di SMA Negeri 1 Jember. Kalau boleh tahu Bapak izin, Bapak lulusan SMA 1 Jember itu tahun berapa ya Bapak? Lulus di tahun 1994. 1994. Iya. Di masa sebenarnya situasinya kehidupan berorganisasi juga nggak mudah waktu itu. Kan Anda katanya suka berorganisasi. Betul. Jadi menjadi kritis agak susah zaman-zaman itu. Waduh, berarti Bapak juga hobi berorganisasi waktu SMA Bapak? Iya, organisasinya baru banyak diikuti sejak kuliah ya. Sejak kuliah. Ya. Kalau di SMA sendiri mungkin ikut organisasi apa saja Pak? Waktu itu hanya satu saja, Sispena namanya. Sispena. Siswa Pencinta Alam. Oh, siswa SMA Pencinta 1 Alam. Jember. Jember. Ya. Baik Bapak, mungkin dari sekian banyak momen saat berorganisasi mungkin pada saat SMA, ada tidak momen paling berkesan yang Bapak rasakan selama SMA? Ya bukan ada ya, banyak ya. Karena zaman SMA itu kan masa-masa yang penuh imajinatif ya. Anak-anak muda yang tampil dengan segala ragamnya ya. Saya sendiri juga sangat terkesan dengan pendidikannya yang memang istimewa ya di SMA 1. Guru yang saya pernah kagumi salah satunya guru pendidikan moral Pancasila ya. Namanya Pak Kamtomo dulu namanya gurunya. Nah itu sampai sekarang terkesan terus tuh apa yang disampaikan di kelas gitu ya. Nah kalau dari sisi positifnya memang sepertinya yang banyak membuat saya terkesan adalah ketika memang SMA 1 memadai betul berorganisasi waktu itu ya. Jadi sehingga kita semua serasa berada di rumah gitu ya. Ya itu mengesankan semualah. Pak Kamtomo termasuk orang yang membina waktu itu di Siswa Pencinta Alam. Gitu. Baik, sungguh luar biasa sekali teman-teman apa yang diceritakan oleh Bapak Dr. Helambang ini. Mohon maaf tadi Bapak Kamtomo nih Bapak, yang menjadi guru favorit. Kalau boleh tahu itu bagaimana bisa Bapak mengagumi Bapak Kamtomo itu? Ya ini salah satu ya, karena banyak sebenarnya guru-guru yang istimewa. Pak Kamtomo membuat saya tersadarkan tentang negara. Ya. Kenapa? Karena dia membincang soal sejarah yang sangat menarik dengan pendekatan yang juga interaktif ya, interactive learning sekarang saya baru ngeh pendekatan itu. Kemudian yang kedua, beliau juga mengajarkan makna kedisiplinan ya di dalam pembelajaran ataupun juga selalu mengajak bukan sekedar soal pinter saja, tapi dia juga memaknai pembelajaran itu punya manfaat untuk masyarakat di ruang publiknya. Nah itu saya kira sampai sekarang menjadi terkesan karena dia memang mengajar PMP ya namanya, Pendidikan Moral Pancasila gitu. Baik, berarti disiplin merupakan suatu hal yang ditanamkan oleh guru-guru semasa dan warga semasa dari dulu sampai sekarang teman-teman. Mungkin setiap guru punya caranya masing-masing ya, betul. Setiap siswa juga punya gurunya masing-masing yang disukai dan yang tanda kutip yang disegani. Kalau Bapak sendiri tadi kan yang dikagumi salah satunya adalah Bapak Kamtono. Untuk yang tanda kutip disegani atas ketegasannya seperti itu Bapak.
Sebenarnya semua punya prinsip ya, Betul. tegas ya. Kalau diceritakan ada satu pelajaran yang saya susah sekali mengikutinya, bukan karena gurunya nggak pas mengajar ya, tapi memang saya merasa belum dapat kenapa saya harus belajar ini, yakni bahasa Jerman. Bahasa Waktu Jerman. itu nggak tahu masih ada atau nggak mata pelajaran itu ya. Tapi saya karena dulu saya maunya kelas itu kan dulu ada fisika, biologi dan sosial. Nah, saya diterimanya di sos. Ya, di sosial itulah saya belajar bahasa Jerman ya. Nah, dalam perkembangannya akhirnya saya baru sadar bahwa memang pemikiran-pemikiran negara itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh cara pandang Eropa ya, yang itu salah satunya Jerman. Tadi Bapak juga menyebutkan kalau terlebih dahulu semasa juga dibagi beberapa jurusan. Apakah memang Bapak dari awal itu mau mengincar jurusan sosial atau bagaimana? Enggak sih, pengennya fisika ya. Nggak dapat fisika, harapannya biologi. Nggak dapat juga sosial. Ya, itu bagaimana ceritanya Bapak? Ya mungkin waktu itu anak-anak SMA 1 pinter-pinter ya. Saya sendiri sebenarnya masuk SMA 1 itu penuh rasa syukur ya, karena waktu pengumuman itu saya lihat di lembaran punya saya kan di lembar yang terakhir ya. Kira-kira 7 orang di atas 7 orang yang lembar terakhir, artinya memang hampir nggak keterima sebenarnya di SMA 1. Jadi ketika berada di komunitas siswa di SMA 1, saya jadi ikut semangat belajar gitu. Jadi itu yang saya kira saya harus bersyukur gitu. Baik, mungkin selama Pak di SMA, mungkin dari petua-petua guru, momen apa atau perkataan apa atau kalimat apa yang membuat Bapak berpikir, oh ini harus saya ubah, perilaku ini harus saya ubah ke depannya agar masa depan saya lebih baik gitu. Seperti apa Bapak? Iya, saya kira hal-hal yang dulu saya masih ingat itu misalnya jangan pernah lelah untuk ini ya, belajar ya. Itu belajar itu bukan maknanya belajar mata pelajaran saja. Betul. Tapi belajar dalam arti yang lingkup luas ya, betul. Termasuk interaksi di ruang sosialnya. Betul. Terus yang kedua, saya kira pembelajaran yang juga saya dapat itu justru ketika ekstra kurikuler, terutama ketika berorganisasi ya. Waktu itu Sispena, siswa pencinta alam ya. Nah di Sispena itu awalnya memang ada pendidikan latihan dasar gitu ya. Tapi pembelajaran yang didapat itu setelah pendidikan latihan dasar itu adalah ketika kita berada dalam kehidupan itu seperti begini, diajak untuk Anda ini jadi manusia untuk apa sih? Kira-kira begitulah. Jadi kita selalu membayangkan kalau dalam kehidupan, misalnya kalau Sispena itu kan selalu biasanya kalau nggak mendaki gunung ke alam dan seterusnya ya. Sehingga eksplorasi demi eksplorasi saya lakukan waktu itu. Pengen tahu sisi lain orang yang tinggal di pinggir kali. Maka kita bikin acara susur kali, misalnya gitu. Untuk tahu bagaimana kehidupan masyarakat di mereka yang tinggal di pesisir pantai, maka kita juga tinggal di sana tuh. Apalagi dulu diklatnya juga di pesisir. Nah kayak gitu-gitu. Jadi itu rupanya pembelajaran yang tanpa sadar, itu membawa saya untuk berpikir lebih reflektif untuk apa kita memaknai ya hidup kalau nggak untuk sekitarnya. Betul, berarti untuk terus mencoba dan menjadi bermanfaat untuk sesama. Iya. Baik teman-teman. Jadi sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang bermanfaat untuk sesamanya teman-teman. Ya kan katanya punya ilmu harus juga amal katanya. Betul. Kalau nggak diamalkan kan percuma sekali ya. Betul Bapak. Mungkin dari karir Bapak yang sudah cemerlang ini, apakah SMA Negeri 1 Jember pendidikannya, kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Jember atau iklim dan kulturnya itu sangat
mempengaruhi Bapak atau sangat membantu terhadap karir secara pendidikan maupun karir Bapak sekarang? Ya, tentu. Satu fase yang saya lewati 3 tahun di masa-masa itu adalah fase yang berinteraksi dengan mungkin boleh disebut anak-anak yang punya kualifikasi intelektual yang baik gitu ya. Sementara saya menyadari waktu itu masuk SMA 1 di ranking terakhir gitu ya. Nah, tetapi karena saya berinteraksi seperti terlibat dalam proses mengasah gitu ya dengan teman-teman yang ada. Lalu juga kualitas pembelajarannya juga istimewa. Saya kira faktor pendidikan atau yang diberikan oleh guru juga sangat membekas ya. Kalau reuni teman-teman masih ada tuh sekarang kunjung-kunjung ya ke guru-guru. Nah itu karena mereka punya rasa dan rasa ya ketika belajar, bukan sekedar menyampaikan materi saja, tapi menjadikan pembelajaran itu seperti ruang belajar bersama. Yang sekarang ini saya tahu itu penting sekali rupanya, interactive learning ya. Interactive learning. Yang menjadikan siswa seperti keluarga gitu. Betul Bapak. Ya itu yang juga saya terapkan sekarang ketika saya mengajar di kampus. Baik. Gitu. Mungkin yang Bapak rasakan sendiri yang membedakan pendidikan dan kualitas dari SMA Negeri 1 Jember dan sekolah lainnya, kami tahu bahwasanya setiap sekolah juga punya tujuan yang sama untuk mensukseskan dari muridnya masing-masing dan memiliki goals yang sama untuk membangun bangsa. Tetapi yang Bapak rasakan di sini, apa yang membedakan dan memutuskan Bapak untuk, wah saya di SMA Negeri 1 Jember aja nih? Ya, satu, saya sebisa mungkin belajar di tempat terbaik. Ya, waktu itu SMA 1 tentu salah satu yang terbaik di Kabupaten Jember ya. Yang kedua, yang juga kemudian saya tahu bahwa SMA 1 memiliki infrastruktur pendidikan yang maju ya, dan juga punya dukungan kita tahu alumni-alumninya juga punya reputasi yang banyak dikenal. Nah, yang ketiga, saya kira memang kita tahu bahwa prestasi demi prestasi itu terus ada ya. Itu yang saya kira bisa kita lihat lah jejak-jejaknya dari masa ke masa ya, di mana SMA 1 punya prestasi-prestasi itu. Walaupun saya sendiri belum pernah menyumbang prestasi apapun sebenarnya di kala SMA itu. Tapi sudah sangat berprestasi dan sangat membanggakan kali ini. Prestasi yang paling bagus pada saat itu cuma bangku cadangan cerdas cermat. Oh. Tapi bangku cadangan ya. Oh itu seperti apa kalau beritahu? Waktu itu kan dikirim ke Surabaya ya. Jadi saya cuma cadangan saja. Kalau misalnya dari 3 itu ada yang berhalangan, nah saya baru tampil. Itu udah bagus banget itu. Mewakili kelas sos ya. Kelas sosial, baik. Sungguh luar biasa sekali teman-teman apa yang diceritakan oleh Bapak Dr. Herlambang ini sungguh sangat inspiratif dan luar biasa sekali. Dan sebelah saya ini teman-teman bukan seorang sosok yang sembarangan. Beliau ini adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan tidak hanya sampai di situ teman-teman, beliau juga sering diundang sebagai dosen tamu di berbagai universitas lainnya, bahkan sampai di luar negeri teman-teman semuanya. Nah, Bapak mohon izin, dari apa yang Bapak capai kali ini, karir Bapak tentunya tidak instan. Tentunya ada perjuangan dan ada pengorbanan juga. Mungkin bisa diceritakan Bapak dari awal karir Bapak sendiri sampai berada di titik sekarang ini? Iya, saya percaya dengan passion ya. Siapapun yang menekuni dengan passion, melakukannya dengan by heart ya, dari hati, insya Allah itu akan diberi jalan ya. Yang tentu ada yang terjal, ada yang berputar-putar ya, tapi passion itulah yang menuntun kita untuk bisa mengembangkan ya. Kemudian yang kedua, memang tidak, saya kira sikap yang juga penting ya. Kita nggak boleh lekas puas dengan apa yang diraih ya.
bukan bermakna posisi struktural atau jabatan, tidak, tetapi dalam mengembangkan diri kita perlu upaya yang terus-menerus ya, dalam mengupayakan sesuatu. Nah, ini saya kira prasyaratnya kita harus merawat curiosity ya, merawat curiosity, rasa keinginan tahu ya dalam banyak hal, dan tidak lekas menyerah, itu saja. Saya kira itu saja. Karena selama ini saya meyakini ya anak-anak yang atau teman-teman yang punya kualifikasi itu karena mereka tidak lekas menyerah dengan segala situasinya ya. Nah, itu yang menguatkan semangat. Wah, baik, cukup luar biasa sekali. Jadi dari apa yang Bapak ceritakan, saya sedikit teringat dengan apa yang dikatakan oleh Al-Fatih, Bapak, Muhammad Al-Fatih, bahwasanya jangan pernah berhenti mencoba sampai Anda mati dalam mencobanya. Yang menandakan bahwasanya pemuda itu harus tetap bekerja keras dan berusaha untuk menggapai cita-citanya dengan syarat harus tulus dan tetap bersyukur. Betul, Bapak? Ya, betul. Setiap perjalanan sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi pasti ada lika-likunya. Setiap perjalanan pasti tidak selalu lurus, pasti ada tantangannya. Oh iya. Menurut Bapak, tantangan terberat dari penitian karir Bapak sendiri itu bagaimana? Berat itu juga relatif ya. Berat, kalau berat kita maknai sebagai sesuatu yang membatasi beraktivitas juga bisa. Tapi kalau kita maknai sebagai proses pembelajaran, itu justru jauh melipat gandakan semangat kita untuk terus mengembangkan passion kita. Nah, macam-macam ya, banyak hal ya. Misalnya waktu sekolah S3 di Belanda, di Leiden itu, beasiswa pemerintah itu kan dia seharusnya rutin ya diberikan ke kita. Kebetulan saya menempuh studi doktoral itu di Universitas Leiden di Belanda. Beasiswanya dari pemerintah Indonesia. Nah, ngasih beasiswanya itu suka telat. Ya, entah diapakan saya kurang tahu. Beasiswanya pokoknya suka telat. Kalau telatnya 1 bulan masih mungkin ya. Tapi kalau telatnya 3 bulan, bahkan pernah telat 6 bulan. Waduh. Wah, berarti saya tidak lagi bersikap mendiamkan, dalam arti saya nggak boleh menyerah dengan keadaan ya. Betul. Jadi selama studi akhirnya juga bekerja, apapun saya kerjakan waktu itu ya. Misalnya tukang fotokopi, bersihkan cerobong, jaga anjing, dan banyaklah, tukang sate, bikin pisang goreng dan seterusnya dijual ya. Jadi di sana kan tenaga kerja begitu dihargai ya. Jadi kerja sehari itu sudah bisa bikin tiket pulang Belanda ke Indonesia. Luar biasa. Sehari saja itu sudah more than enough. Itu satu ya. hari saja, Satu hari aja udah lumayan ya. Jadi kalau memang di negeri Belanda kerjaan menjadi tukang potong pisang sampai jadi pisang goreng itu juga sudah dihargai gitu. Luar biasa. Gitu. Jadi artinya apa? Waktu 6 bulan beasiswa nggak dapat, akhirnya saya bisa bayar kos-kosan sendiri, tetap bisa melanjutkan ya. Kalau dibilang menyerah ya ada juga yang menyerah terus pulang. Tapi saya nggak mau menyerah ya. Apapun berjuang. Ya, betul. tetap. Dan sampai lulus. Alhamdulillah. Teman-teman, berarti kita tidak boleh kalah terhadap rintangan, lelah boleh, menyerah jangan. Seperti itu. Ya, betul. Mungkin Bapak sudah berpengalaman juga dari dalam negeri dan juga merasakan kultur di luar negeri. Yang membedakan pendidikan di dalam negeri dan di luar negeri itu seperti apa ya Bapak ya? Ya, kalau menurut saya ini berbasis pengalaman yang saya tahu dari level pendidikan tinggi. Banyak negara membebaskan biaya kuliah. Ya, jadi kalau di Indonesia masih sampai di tingkat SMA gitu ya. Di sana ada yang sampai kuliah. Di Belanda, di Jerman itu nggak ada biaya kuliah. Terus yang kedua, saya kira memang
kita punya kendala terkait dengan proses pembirokratisasian ya, yang begitu betul. banyak ya. Maksud saya gini, jadi kita tahu bahwa kualitas pendidikan kita juga nggak kalah sebenarnya, tetapi problem birokrasi itu membuat proses penghambatan yang itu terjadi di semua level pendidikan. Nah, yang ketiga, barangkali yang kita juga patut belajar di luar negeri adalah memang negara sangat kuat sekali supporting sistem bagi edukasi, dan mereka nggak pernah ragu menginvestasikan dunia pendidikan. Ya, sehingga kalau kita masih berjuang kesejahteraan guru, kesejahteraan dosen, itu masih jauh sekali. Betul. Karena di sana itu misalnya pendidikan dasar itu malah justru mereka yang punya kualifikasi terbaik gitu ya untuk pendidikan. Jadi dihadirkan orang-orang terbaik untuk pendidikan dasar gitu. Nah, menanamkan pondasi berarti Bapak. Betul. Makanya disitulah investing dalam soal edukasi itu penting sekali. Kalau di pengalaman saya di luar seperti itu lihatnya. Kalau kita masih jauh tapi menuju ke sana, mudah-mudahan. Amin. Semoga disegerakan Bapak. Fondasi yang kuat akan membentuk suatu negara yang hebat. Tetapi Bapak, banyak sekali fenomena sekarang di tingkat pelajar, bahkan tidak jarang saya menemukan di levelnya mahasiswa juga, bahwasanya banyak dari mereka itu tidak berani bertanya, dan pada saat ditanya mereka tidak sanggup untuk ditanya. Itu Bapak bagaimana merespon seperti itu? Iya, saya kira itu juga ini ya, proses pembelajaran yang harus memang banyak diubah ya, karena prinsipnya itu kan belajar itu harus membebaskan dan menguatkan rasa ingin tahu ya, dan belajar itu menjadi penting karena memang prosesnya yang harus menjadi milik bersama ya. Nah, sehingga kalau sampai takut bertanya itu aneh sebenarnya. Karena kalau sudah pada fase ingin tahu, kelas saya itu sering molor karena mahasiswanya nggak berhenti nanya. Betul. Itu karena memang saya merasa bahwa kita belajar bareng-bareng gitu ya, dan interactive learning, sekali lagi interactive learning, pembelajaran yang interaktif itu membuat kesadaran kritis itu lahir. Betul. Ya, tidak mungkin ada pertanyaan kalau dia nggak punya kesadaran kritis untuk apa itu. Jadi pasti timbul keinginan tahuan ya, karena semua, katanya Einstein tuh gini, dia bilang sebenarnya kalau mau belajar itu juga merawat kegelisahan. Ilmuwan perlu kegelisahan. Jadi merawat kegelisahan itu penting. Nah, kegelisahan itu apa? Yaitu ketika kita berinteraksi maka harus dibuka terus tuh rasa ingin tahu dan rasa kritisnya itu. Baik, berbicara tentang kegelisahan seorang ilmuwan Bapak, saya teringat tentang suatu tokoh, tapi saya mohon maaf lupa saya tokohnya siapa, yang menyatakan bahwasanya nantinya akan datang suatu zaman di mana pemuda itu tidak akan gelisah lagi, akan gelisah karena tidak ada suatu hal yang misteri. Maksudnya beliau mungkin saya tafsirkan adalah AI Bapak. Artificial intelligence. Bagaimana Bapak menyikapi AI ini untuk melakukan pondasi yang kuat terhadap pendidikan bangsa? Iya, AI kan alat ya, tools. Dia hanya instrumen saja. Dan kehidupan sosial kita, termasuk dunia pendidikan, memang nggak akan bisa lepas dengan perkembangan teknologi yang semakin keseharian, istilahnya begitu. Nah, jadi proses pembelajaran yang adaptif diperlukan. Sejauh mana kecerdasan buatan itu bisa digunakan atau dimanfaatkan tuh di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya baru balik dari Singapura kemarin. Kita membahas tuh
bagaimana hakim memanfaatkan artificial intelligence Wes. di dalam mengambil putusan yang presisi. Kebetulan yang datang kemarin ketua-ketua Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung ya. Nah di Singapura itu udah biasa, udah make itu. Jadi mengambil putusan itu juga sudah bisa dilacak secara presisi. Nah ini juga satu perkembangan kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh sistem ya, dan itu menjadi bagus. Tapi ada juga pemanfaatan sistem untuk tujuan yang negatif ya. Misalnya kita tahu dalam perkembangan demokrasi kan melemah situasinya. Bahkan kita itu masuk dalam masa karena teknologi yang kendali atas kuasa digital itu berada di tangan yang pemerintah yang abusif, sewenang-wenang, maka yang terjadi adalah kita masuk ke era pemanipulasian. Ya, banyak sekali produksi informasi dan pengetahuan yang bohong sebenarnya. Nah, kita masuk fase itu dan ini dimanfaatkan di pemilu, dimanfaatkan di pemerintahan dan seterusnya. Nah, ini kalau terus-menerus terjadi, fase yang akan terjadi adalah ini yang saya sebut atau saya istilahkan ya. Kebetulan di Google nggak ada, tapi saya menciptakan istilah ini. Saya sebut digitisida, sebuah kejahatan yang terstruktur, sistematis, memanfaatkan teknologi digital. Nah ini yang kita patut khawatir ya, dan harus diantisipasi. Baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Herlambang. Jadi penggunaan AI itu sebenarnya boleh teman-teman, tapi harus niatnya yang baik. Dengan tujuannya juga harus tujuan yang baik. Karena jika tidak akan menghasilkan suatu situasi namanya digitisida. Digitisida. Mungkin kalau boleh tahu digitisida itu apa ya Bapak? Dia sebuah kejahatan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, menggunakan medium teknologi dan berdampak luas di tengah masyarakat dengan cara pemanipulasian dan juga tidak pandang bulu. Dia bisa menyerang dengan cara yang sangat terorganisasi rapi, kita sebut sebagai cyber troops, pasukan-pasukan siber. Jadi bukan sekedar buzzer atau influencer, tapi ini pasukan siber yang memang diciptakan dan dia ditujukan untuk menopang kepentingan politik tertentu atau bahkan dia bisa juga digunakan untuk komersialisasi kepentingan bisnis yang menggunakan metode yang sangat tidak patut ya, karena itu melanggar hak-hak atas keadilan digital. Nah kira-kira itulah digitisida itu. Ya, sungguh luar biasa teman-teman apa yang disampaikan oleh Dr. Herlambang tentang digitisida. Mohon maaf Bapak, selama saya berkecimpung di bidang, kebetulan saya pernah berkecimpung di bidang advokasi hak anak Bapak, dan khususnya di bidang pendidikan. Mungkin ini salah satu bagian dari turunan dari dampak dari yang Bapak sampaikan tadi, yaitu penggunaan AI itu malah disalahgunakan oleh banyak orang, khususnya pelajar, sehingga yang menurut saya pondasi terkuat dari pendidikan adalah literasi. Masyarakat atau pelajar itu sering ambil jalan terobosan untuk menggunakan AI, menafikan hak literasi mereka sehingga literasi tidak berjalan dengan baik dan tidak menjadi budaya, Bapak. Itu seperti apa? Persis. Jadi satu yang diperlukan hari ini di kalangan anak muda itu digital literacy. Ya, jadi tanpa digital literacy kita hanya jadi konsumen yang begitu mudahnya dipengaruhi ya, atau terdampak tapi yang posisinya negatif ya, tidak banyak menghasilkan proses yang innovating ya, nggak ada inovasinya dan seterusnya. Terus yang kedua, kita juga harus bisa mulai dengan harapannya ya, dengan digital literacy kita sudah mulai bisa memilih, mengalokasikan ya waktu, sekaligus memilah mana yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Nah, kalau skill atau kemampuan ini nggak ada, ya kita akan merugi terus dengan digital, hanya sebagai orang yang menikmati hal-hal yang wasting time atau menghabiskan waktu berjam-jam tapi tidak ada produktivitas sama sekali dan seterusnya. Nah, saya kira itu. Yang ketiga, dugaan saya kalau misalnya anak muda juga
nggak memanfaatkan kesempatan baik untuk belajar, padahal pengetahuan apapun sekarang itu sangat gampang ya, dengan ini aja sudah kita bisa dapat akses informasi begitu banyak ya, dan dengan begitu ragam pembelajarannya juga semakin banyak ya. Betul. Jadi itu yang saya kira harus dimanfaatkan. Betul. Negara yang kuat adalah negara yang pendidikannya hebat, Bapak. Dan menurut saya pendidikan itu tidak hanya sekedar kita bisa secara akademis, tapi kita juga belajar tentang moralitas. Karena kedepannya kita diproyeksikan, angkatan saya, sukses saya mungkin 5-10 tahun ke atas dan 5-10 tahun ke bawah, kita diproyeksikan untuk membangun yang namanya Indonesia Emas 2045 dengan kami ini akan diproyeksikan menjadi bonus demografi. Tetapi yang saya khawatirkan Bapak tentang moralitas ini adalah bangsa Indonesia saat ini telah mengalami demoralisasi, degradasi moral. Dan yang saya takutkan adalah yang awalnya diproyeksikan menjadi bonus demografi karena secara moralnya tidak kuat, justru menjadi bencana demografi, Bapak. Dan itu suatu hal yang bahaya dan sangat menurut saya tidak patut untuk dicontoh dan untuk diteruskan dan harus dicegah. Salah satu pencegahnya adalah penegasan melalui guru. Tetapi penegasan melalui guru itu seringkali dilibatkan dengan masalah hukum dan pidana. Menurut Bapak sendiri sebagai ahli hukum, batasan penegasannya itu sebenarnya sampai di mana ya Bapak? Wah, ini pertanyaan bagus ya, tapi jawabnya sedikit kompleks ya. Satu, saya percaya bahwa proses produksi pengetahuan itu juga dipengaruhi oleh politik. Artinya kalau orientasi politik di negara ini tidak kunjung membaik, jangan berharap banyak produksi pengetahuan akan dilahirkan secara baik juga. Contohnya adalah ketika banyak ilmuwan khawatir dengan krisis akibat perubahan iklim. Ini banyak nih kasusnya. Eric Mayer ya, dan teman-temannya dari Belanda yang kerjasama dengan peneliti Indonesia menghasilkan pengetahuan, tapi direpresi. Artinya tidak bisa menampilkan pikiran-pikiran yang lebih baik ya untuk menghadirkan sisi positif bagaimana tata kelola hutan dan seterusnya itu dihasilkan. Misalnya gitu. Sementara kebijakan deforestasi, kebijakan ekspansi perkebunan atau ekspansi pertambangan itu masif sekali. Nah, dan berhadapan dengan ini yang saya khawatir di fase yang kedua, science based policy-nya nggak dipakai, kebijakan berbasis pengetahuannya nggak digunakan. Betul. Nah, kalau sudah seperti itu, kita ini sebenarnya clueless, nggak ada panduannya kemana arah negeri ini ya. Sementara berharap atas bagaimana ilmu bisa dimanfaatkan, kita selalu berhadapan dengan realitas lapisan-lapisan yang mencegah masyarakat Indonesia untuk pintar, mencegah anak-anak muda untuk kritis, punya kemandirian dan seterusnya, sehingga itu sebabnya saya bilang bahwa ini kalau tidak difikirkan secara baik, kita ini masuk ke peradaban yang tidak antisipatif terhadap persoalan perubahan iklim, krisis ekologis, apalagi krisis kemanusiaan ya yang diakibatkan. Jadi edukasi di sini juga bagian dari upaya menyampaikan realitas, kejujuran, keberpihakan, mengedepankan keberanian untuk membentengi nurani dan seterusnya. Saya kira itu yang lebih diperlukan ya hari-hari ini. Baik, kita lihat bahwasanya untuk membentengi nurani itu harus dicegah dan dilakukan sejak dasar, Bapak, sejak dari sekolah. Betul sekali. Sementara saat ini banyak sekali guru-guru yang ingin menegakkan suatu moralitas terhadap siswanya, menegakkan suatu membentuk jiwa hati nurani kepada siswanya, itu sering dibenturkan dengan orang tua yang tidak terima, bahkan dipidanakan misalkan. Itu bagaimana Bapak? Iya. Betul, saya mau bilang begini, apa sih makna moralitas di situ ya? Dia nggak sekedar soal norma sosial ya, tapi dia juga
basis keberpihakan. Jadi basis keberpihakan yang dimaksudkan adalah kita tahu pendidikan di sekolah itu adalah medium pencerdasan. Ya, karena medium pencerdasan maka langkah yang ditempuh secara secara bertahap dan menguat itu adalah bagaimana proses pencerdasan itu terjadi. Ya, dan tentu dia punya sistem. Nggak mungkin pencerdasan itu dilakukan secara personal, tapi Yes, dia harus dibangun dengan sistem yang enabling atau memungkinkan ya untuk menghadirkan proses pencerdasan itu. Nah, tentu di sini kalau misalnya ada masalah, ya dia harus didorong penyelesaiannya secara sistem, bukan diselesaikan secara personal, apalagi dibawa ke urusan hukum pidana, apalagi sampai memenjarakan dan seterusnya. Bukan itu ya. Bahkan terhadap siswa ataupun terhadap guru ya sama saja. Jadi kita harus sadari ini proses ya yang harus dihargai sebagai menuju itu. Baik, tadi Bapak juga menyebutkan bahwasanya kemauan pemerintah, political will. Ya, sebenarnya kebijakan pemerintah harusnya seperti apa untuk mengatasi ini semuanya, Bapak? Sementara yang ditawarkan kemarin-kemarin, contohnya kasus Ibu Supriyani, restoratif justice misalkan. Tetapi restoratif justice-nya seringkali terjadi intervensi dari banyak pihak. Itu bagaimana, Bapak? Iya, ya itu saya bilang. Ketika politik di negeri ini tidak kunjung menghadirkan proses komitmen terhadap dunia pendidikan secara baik, maka yang terjadi kasus-kasus seperti itu. Bagaimana seharusnya pembentengan terhadap profesi pendidik ya, guru terutama, harusnya terjadi tuh proses itu. Dan ini juga dikaitkan dengan misalnya di semua level pendidikan itu juga harus diberi penguatan ya secara anggaran ya. Jadi anggaran itu politik anggaran ya. Yes. Kita tahu bahwa problem hari ini adalah politik luar negeri Indonesia itu juga sangat terdampak akibat utang pemerintah 8.500 triliun. Anda bisa bayangkan generasi Anda yang bayar itu nanti. Karena itu kan berlapis-lapis terus betul, ya. Betul. Nah, sementara kita harus punya prioritas secara ekonomi, secara politik dan seterusnya, termasuk di dunia pendidikan. Pertanyaan kuncinya adalah sejauh mana komitmen pemerintah membentengi itu. Yang kedua, membentengi itu dalam arti menguatkan posisi anggaran, kualitas, kemudian peningkatan kapasitas dan seterusnya ya. Banyak hal yang masih bisa dikerjakan ya. Nah, dalam kasus Guru Supriyani yang kemarin itu kan itu terlalu aneh kalau terlalu dibawa ke proses hukum, sementara kita tahu itu medium pencerdasan yang seharusnya dihargai prosesnya. Betul. Berarti kesadaran itu tidak hanya dibangun dari guru dan muridnya, tapi harus disopang dengan orang tuanya juga, berarti Bapak? Betul, itu salah satu juga, tapi dengan sistem ya. Kalau saya bilang sistem yang lebih baik di kebijakan pemerintah. Political will. Berbicara tentang political will, sekarang juga masih zamannya masih bulan-bulan pilkada nih Bapak. Dan terus terang saya masih seorang anak-anak pelajar yang baru masuk dalam pemilih pemula. Dan sebagai pemuda, Anda bisa nyoblos? Iya, saya sudah bisa sebagai pemilih pemula. Baru tahun ini saya bisa, Bapak. Sebagai pemuda yang juga suka di bidang politik dan mengikuti politik, saya sedikit apatis, bukan apatis ya, Bapak, sedikit skeptis dengan keadaan demokrasi di Indonesia, apalagi dengan adanya yang disebut dengan tanda kutip cawe-cawe politik. Mohon maaf, di media sosial udah banyak sekali video presiden kita, kepala negara yang mengikut kampanyekan salah satu paslon. Boleh atau tidak, ya secara hukum saya mungkin Bapak yang bisa menjelaskan boleh atau tidak. Tapi pandangan saya adalah bukan hanya sekedar boleh atau tidak, tapi baik atau buruknya terhadap perilaku kepala negara tersebut karena dicontoh.
Ambil saja, saya tidak tahu perbandingan saya ini apple to apple atau tidak Bapak. Tetapi saya mengambil contoh bahwasanya seorang ketua OSIS saja itu tidak dituntut hanya sekedar melakukan boleh atau tidak, tapi baik atau buruknya. Karena dia dicontoh oleh warga sekolah, apalagi kepala negara yang dicontoh oleh seluruh negara gitu loh Bapak. Ya. Itu bagaimana Bapak pandangannya? Ya, dalam kasus politik ya, elektoral politik atau politik kepemiluan, kita ini memang sedang situasinya declining ya, melemah banget ya. Dan itu banyak tulisan yang saya sudah produksi ya atas situasi itu, dan tidak hanya saya, jadi banyak sekali yang sudah menulis tentang demokrasi declining, demokrasi atau demokrasi setback atau authoritarian turn dan seterusnya ya, hal yang begitu. Nah, kemudian dihadapkan pada pertanyaan yang sangat bagus dari Anda ini, sebenarnya ini bukan soal boleh atau tidak. Memang betul, secara hukum itu kan kalau di dalam berhukum itu memang bisa dia membuat tafsir ya. Ya, betul. Ya. Tetapi tafsir yang digunakan apakah memang boleh itu bermakna etis? Ya. Nah, karena faktanya hukum itu kan produksi dari sekelompok mereka yang punya kekuasaan. Ya. Nah, sehingga pada saat dia berkuasa memproduksi hukum-hukum yang tidak adil, apakah kemudian orang dituntut untuk taat terhadap hukum misalnya atas hukum yang tidak adil? Ini kan berarti ada problem kan? Ya. Boleh atau tidak, patuh atau tidak, etis atau tidak, ini kan juga penting ya, karena mimpi anak muda untuk tampil menjadi pencerdas di ruang publik, saya tahu bahwa di negeri kita ini sejarahnya dulu dibangun oleh mimpi-mimpi anak muda. Di usia yang belasan, 20 awal itu ya, sudah mendirikan partai politik, ketua partai politik dengan imajinasi yang sangat besar melampaui zamannya. Nah, mimpi anak muda sekarang terganggu dengan nepotisme, korupsi, kolusi ya, yang ini rupa-rupanya bukan personal lagi, tapi sudah sistemik. Ya. Nah, ini tantangan kita semua ya hari-hari ini, yang berharap anak-anak muda jauh lebih kritis atas situasi ini. Setiap karir dan setiap perjalanan itu, setiap sosok pasti ada motivatornya, pasti ada idolanya. Jika Bapak dikasih kesempatan, siapa tokoh yang ingin Bapak ajak diskusi untuk pemikiran-pemikiran Bapak seperti itu? Sebenarnya ada inspirasi-inspirasi ya, yang tanpa kita sadari itu ada di sekitar kita, dan tidak harus tokoh. Misalnya saya berjumpa dengan Pak Tekad Subagio, seorang tua yang tinggal di lereng Gunung Kelut. Dia ingin nasib warga bangsanya itu berubah, terutama warga di dusun di Gambar Anyar, di Sumbersari, kecamatan di lereng Gunung Kelut ya. Dia pergi ke UGM karena dia lihat dulu ada tokoh namanya Amin Rais. Tapi di UGM disarankan pergilah ke Surabaya. Nah, di situ saya ketemu sama rombongannya Pak Tekad. Nah, ternyata orang biasa, seorang yang dari kampung itu bisa mengajarkan banyak hal ya. Walaupun dia nggak ngomong filsafat, tapi itu filosofi yang dia sampaikan. Betul. Misalnya yang saya ingat dari ucapan dia, kalau mengusahakan sesuatu, entah itu belajar, bekerja, atau menjalankan amanah, itu dia bilang dengan bahasa Jawa ya waktu itu, ndang-ndang, ora grusa-grusu. Jadi misalnya istilahnya kalau mau mengupayakan itu disegerakan, tapi jangan terburu-buru. Itu salah satu. Terus yang lain misalnya ketika dia dihadapi oleh karena dia berani orangnya memperjuangkan nasib warga, maka dia dihadapi militer waktu itu. Lalu saya tanya, apa yang membuat orang kampung termasuk Pak Tekad ini terus berjuang? Dia bilang, ya luwih becik mati bentet tinimbang mati kelet, misalnya gitu. Itu
kok bisa ada orang yang punya pikiran lebih baik saya berjuang seperti orang dulu memperjuangkan kemerdekaan di Republik ini daripada saya diam menyerah, kelet, Betul, maksudnya iya. tulangnya sama ininya kelet. Jadi hal yang begini saya kira saya mau bilang kalau Anda tanya sebaiknya ketemu dengan siapa, saya ingin ketemu dengan siapa saja yang memberikan imajinasi tentang hidup bermakna. Wah, luar biasa. Itu aja. Berarti belajarlah terhadap siapapun yang bisa membuat hidup kita lebih makna dengan lingkungan sekitar. Luar biasa. Jika saya punya cermin Bapak, saya berikan kepada Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap diri Bapak sendiri sepanjang hidup dari awal sampai akhir sampai pada titik kali ini? Apa ya? Saya itu tipologi yang saya juga sebenarnya nggak merasa diri saya itu sukses ya. Mungkin seperti Einstein pernah bilang ya. Einstein itu salah satu pemikir fisika yang multi talent ya, talentanya banyak banget. Kalau Einstein ini kan dikenal fisika, tapi juga dia orang yang sangat ahli bidang kimia, juga ahli bahkan dalam literatur, sastra, dan seterusnya ya. Tapi ketika dihadapkan pada soal refleksi dirinya, ada refleksi yang saya kira saya harus belajar dengan cara pandang dia. Dia bilang begini kira-kira, try not to become man of success, but rather becoming man of value, katanya begitu. Betul. Jadi kira-kira jangan pernah mau jadi orang sekedar sukses ya, tapi jadilah orang yang punya nilai, maksudnya bermakna. Bermakna yang saya maksud itu adalah ya kalau kita punya ilmu, amal, dan amal itu untuk bermakna di ruang publiknya. Jadi di ruang sosial itulah yang disebut social significance, kebermaknaan di ruang sosial. Saya cuma pengen jadi itu aja. Luar biasa, orang yang hebat bukan orang yang terlihat sukses, tapi orang yang mau berproses untuk terlihat bervalue seperti itu Bapak. Teman-teman Sobat Semasa, tidak terasa kita udah di penghujung acara, di penghujung podcast eksklusif kali ini. Terakhir mungkin Bapak pesan, kesan, harapan untuk SMA Negeri 1 Jember dan untuk siswa-siswa seperti saya, khususnya di SMA Negeri 1 Jember. Saya sangat terkesan ya dengan pertama pertanyaan-pertanyaan Anda. Saya percaya kalau Anda di level SMA bertanya seperti ini, negeri kita nggak akan kekurangan pemimpin-pemimpin di Republik ini untuk masa mendatang. Anda sudah mendayagunakan pikiran kritis ya, karena bertanya itu art ya. Betul. Dan ini artinya kalau saya diminta untuk memberi saran atau pesan, satu, jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun, situasinya bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan keseharian. Karena kita tidak pernah beroleh sesuatu itu secara instan, pasti punya proses. Dan ini artinya mengajak kita untuk lebih kuat dengan passion atau menekuni segala sesuatu. Yang kedua, saya percaya ilmu itu akan membantu kita untuk mengembangkan diri. Ya. Jadi proses-proses saintifikasi itu juga penting ya, supaya kita dalam kehidupan juga tahu bisa membedakan bukan soal benar salah, tapi baik atau tidak baik ya, etika. Nah di situ yang ketiga, anak muda sekarang jangan pernah lelah memperjuangkan integritas. Betul. Karena yang krisis hari ini itu bukan orang pintar, tapi krisis integritas. Nah, saya yakin Republik ini akan bisa tetap terbangun ya daya juangnya kalau kita tahu bahwa makna integritas itu dihadirkan terus dalam setiap pendidikan. Luar biasa. Jangan menyerah terhadap keadaan, tetapi berjuang untuk masa depan. Seperti itu kira-kira ya Bapak? Ya. Betul, baik. Mungkin Sobat Semasa, mungkin cukup sekian dari apa yang kita perbincangkan kali ini. Tetapi terakhir, teman-teman semuanya Sobat Semasa, bahwasanya kita, bangsa ini,
terlahir akan sejarah yang besar. Tugas kita adalah mempertahankan sejarah itu dan menciptakan sejarah-sejarah baru lainnya. Saya Alvan Deiva, pamit undur diri. Semasa the best explosion boom. SMA Negeri 1 Jember, tiada hari tanpa prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.